Selamat malam. Kembali kita berjumpa lagi pada radio streaming Kemurahan Medan dan juga kita juga melalui Facebook R Kemurahannya Medan. Kembali kita di hari kedua ini bersama-sama melanjutkan firman Tuhan yang semalam tentang kepastian pengampunan dosa. Jadi di sini kita belajar bersama-sama bagaimana tentang pengampunan dosa itu, supaya kita yakin dan pasti bahwa dosa kita ini sudah diampuni. Atau sebaliknya, kita juga yakin bahwa dosa kita ini belumnya diampuni oleh Tuhan. Jadi malam hari ini kita melanjutkan renungan malam kita, sama-sama kita belajar bagaimana tentang pengampunan dosa itu. Sebelum kita kembali membaca firman Tuhan ini, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Masih ada waktu dan kesempatan bagi kami bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini pada malam hari ini. Suatu anugerah bagi kami Tuhan Yesus, masih ada perkataan Tuhan yang bisa kami dengar. Bahkan bisa nantinya mengingatkan kepada kami bahwa kami inilah yang orang berdosa itu. Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami bisa mengerti perkataan Tuhan ini dan bisa kami sadar bahwa kamilah orang berdosa itu. Dan kami jugalah yang belum mendapatkan pengampunan dosa itu. Supaya kami ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kami mau datang kepadamu, Allah kami Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengajari kami. Amin. Ya, kembali kita buka Alkitab kita. Kita belajar kembali dari kitab Yesaya. Ya, kalau kemarin kita belajar dari Yesaya 1 ayat 18, katanya, marilah kita berperkara. Ya, walaupun dosamu merah seperti kirmiji, akan putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Ya, itulah firman Tuhan yang sama-sama kita belajar kemarin. Ya. Firman Tuhan itu mengajak supaya kepada kita yang sadar ada dosanya, mau kita berperkara kepada Tuhan Yesus, menyelesaikan, mengakukan dosa-dosa kita selama ini yang sudah kita perbuat. Maka Tuhan akan mengampuni dosa kita putih seperti salju. Ya. Kita kembali belajar dari kitab Nabi Yesaya, Yesaya 43 ayat 25. Dan satu lagi, Yesaya 44 ayat 22. Ya. Kita baca dulu Yesaya 43 ayat yang ke-25-nya. Bisa kita baca di rumah juga. Saya membacanya dari sini. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya. Yesaya 44 ayat 22-nya, saya bacakan lagi. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Ya. Jadi inilah firman Tuhan yang kembali kita mau bersama-sama merenungkannya. Ya. Supaya jelas kepada kita tentang pengampunan dosa tadi. Apa kata firman Tuhannya tadi? Ayat 25 tadi. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri. Ya,
Apa kata Tuhan di sini? Aku. Iya. Jadi dia ya, mengatakan dirinya sendiri bahwa akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Jadi apa katanya Tuhan di sini? Iya, dialah yang menghapus dosa pemberontakanmu. Iya. Kalau kemarin dikatakannya marilah. Ya, Tuhan mengajak kita supaya kita berperkara. Ya. Sekarang lebih jelas dikatakannya. Aku Tuhanmu. Ya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan. Iya. Jadi Tuhan sendiri mengakui bahwa dialah pribadi yang menghapus dosa pemberontakan. Iya. Jadi siapa yang menghapus dosa pemberontakan kita? Tuhan. Iya. Akulah dia. Iya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan. Iya. Dikatakannya di sini dosa pemberontakan. Iya. Karena apa? Karena bangsa Israel ini sudah memberontak kepada Allah. Iya. Banyak dosa yang sudah diperbuat oleh bangsa Israel ini. Iya. Sehingga mereka dibuang ke Babylon. Iya. Itulah dosa pemberontakan bangsa Israel. Begitu juga kita. Iya. Ada dosa yang kita perbuat. Ada dosa pemberontakan kepada kita, yang kita buat, yang kita lakukan kepada Tuhan. Ya. Jadi siapa yang bisa menghapuskan dosa pemberontakanku tadi? Tuhan. Iya. Saya bacakan sekali lagi. Akulah dia yang mengatakan. Oleh karena Tuhan tadi menghapus dosa pemberontakan kita oleh karena dia sendiri. Bukan karena siapa-siapa. Bukan karena dirimu, tapi karena dialah sendiri yang menghapus dosa pemberontakan kita tadi. Iya. Kalau di bahasa Karo jelas katakannya, karena begitu tabiatku katanya. Iya. Karena begitunya tabiat Allah kita tadi yang menghapus dosa kita tadi. Iya. Jadi itulah cirinya Allah kita tadi, mau mengampuni dosa pemberontakan kita tadi. Tapi syaratnya seperti semalam. Ya, jika kita mau berperkara kepada Tuhan tadi. Iya. Jika kita mau mengakukannya kepada Tuhan. Iya. Maka Tuhan akan sendiri mau mengampuni dosa kita tadi. Ya. Apa katanya lagi? Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Iya. Dihapuskan dosa pemberontakan kita. Baru apa katanya lagi? Tidak akan diingat-ingat Tuhan lagi dosa kita tadi. Iya. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Iya. Jangan kita yang mengingat-ingat lagi dosa kita. Tuhan sendiri yang sudah mengatakan, dosamu akan kuhapuskan, dosamu dan tidak akan kuingat-ingat lagi. Iya. Karena inilah latar belakang bangsa Israel tadi. Iya. Karena mereka sudah dibuang ke Babylon itu tadi. Iya. Mereka menganggap saking banyaknya dosa yang sudah mereka lakukan, saking pemberontaknya mereka kepada Allah tadi. Iya. Saking sudah banyaknya dosanya yang dilakukannya. Iya, dikiranya Allah tadi tidak mau lagi mengampuni dosa mereka. Tapi di sini jelas dikatakan firman Tuhan, dikatakan Tuhan kepada mereka, akulah yang mengampuni dosa pemberontakanmu. Dan aku tidak akan mengingat dosa-dosamu. Iya. Dia tidak akan mengingat dosa kita lagi. Iya. Karena apa? Iya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya semua di kayu salib. Iya.
Sudah selesai tugas Tuhan Yesus. Iya. Sudah serahkannya nyawanya. Iya. Kita baca coba dari Yohanes 19 ayat 30. Apa katanya? Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Iya, bagian Tuhan Yesus sudah selesai. Iya, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita semua tadi. Maka dikatakannya, akulah yang menghapus dosa pemberontakan, dan aku tidak mengingat dosamu tadi. Iya. Inilah Tuhan kita tadi. Iya. Jika kita datang berperkara kepada Tuhan Yesus, mengakukan dosa kita, sebesar apapun dosa kita, yang sudah pernah kita lakukan sampai sekarang, sampai detik ini, dosa yang masih kita terus lakukan. Jika kita berperkara kepada Tuhan tadi, ingat, Tuhan mau mengampuni dosa kita tadi, dan Dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Inilah kepastian pengampunan dosa. Karena Tuhan sudah belajar kita semalam, Tuhan Yesus inilah yang sudah ditetapkan untuk menjadi jalan pengampunan dosa bagi kita manusia. Iya. Kita sambung dari Yesaya 44. Apalagi dikatakannya Yesaya 44 ayat 22. Iya. Ini tentang pengampunan dosa juga ya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Iya, jelas sekali. Iya, Nabi Yesaya kembali mengulangkan firman-Nya kepada bangsa Israel ini. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Iya. Jelas sekali, dosa bangsa Israel ini memberontak kepada Tuhan. Iya. Segitu berontaknya pun dia, tapi tetap Tuhan mengatakan, aku telah menghapus dosa pemberontakan. Iya. Seperti apa katanya di sini? Seperti kabut diterbangkan angin. Iya. Seperti kabut yang diterbangkan angin. Iya, hilang. Iya, ada kabut, datang angin menerbangkannya, hilang. Iya, seperti itulah dosa kita diampuni oleh Tuhan. Iya, seperti kabut yang diterbangkan angin. Iya, tidak ada lagi. Kalau kemarin diumpamakan seperti merah seperti kemeji dan putih seperti salju. Iya. Sama. Kepastian pengampunan dosa itu ada jika kita mau datang kepada Tuhan. Apalagi katanya, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Iya. Segala dosamu seperti awan yang tertiup. Sama juga. Bagaimana awan itu yang tertiup? Ya begitu juga lah dosa kita diampuni. Apalagi katanya, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Iya. Inilah Allah kita tadi, yang selalu mengajak kepada kita orang yang sudah memberontak tadi, yang sudah berdosa kepadanya tadi, tetapi Dia selalu mengajak, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Iya. Marilah kita berperkara, kembalilah kepadaku. Iya. Karena akulah yang telah menebus engkau. Iya. Seberapa besar dosaku, seberapa besar dosamu, iya, Tuhan akan mengampuni dosa kita.
Jelas sekali. Inilah dari 2 hari ini yang kita belajar tentang kepastian pengampunan dosa. Jelas. Tuhan itu sendiri mengatakan bahwa dialah, tabiatnya inilah yang mengampuni dosa pemberontakan kita. Ya. Karena Tuhan tadilah tabiatnya mengampuni dosa. Dan tidak diingat-ingatnya lagi dosa kita. Dan apalagi katanya? Iya. Karena akulah yang telah menghapus segala dosa pemberontakan. Iya. Seperti kabut diterbangkan angin. Jelas pengampunan dosa itu ada. Kepastian pengampunan dosa kita tahu ada. Di dalam Tuhan Yesus. Sekarang kembali kepada kita. Karena bagian Tuhan Yesus sudah selesai. Dari Yohanes tadi sudah kita baca bahwa dikatakannya sudah selesai. Sudah selesai aku menyerahkan nyawa. Sudah selesai aku menumpahkan darahku. Mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sekarang bagian dari kita, orang-orang yang memberontak itu, manusia-manusia yang sudah jauh dari hadapan Allah, manusia yang sudah tidak berdamai lagi dengan Allah, kitalah ini orang-orang yang berdosa tadi. Sama seperti bangsa Israel tadi. Yang sudah memberontak. Tapi ada pengampunan dosa yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita juga. Sadarnya kita ini. Yang pertama. Sadarnya kita ini orang yang berdosa tadi. Semalam kita sudah belajar. Bagaimana satu pengakuan Rasul Paulus. Bahwa dia mengatakan bahwa akulah yang paling berdosa. Dia sendiri mengakui bahwa dia inilah orang paling berdosa. Karena dia tahu dulu bagaimana dia memberontaknya kepada Tuhan. Bagaimana dia menganiaya dan membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Itulah dosa Rasul Paulus. Tetapi dia mendapatkan juga pengampunan dosa. Kita, apa ya dosa kita? Adakah dosa kita seperti Rasul Paulus tadi? Di antara kita yang menganiaya orang-orang yang mengikut jalan Tuhan sekarang, kurasa tidak ada. Dosa kita juga pasti ada sekarang. Apa dosa kita? Kita koreksi sendiri masing-masing. Kalau aku dulu, dosaku. Aku menjudi, berbohong. Banyak sekali dosa yang sudah kulakukan. Tetapi ketika aku mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berperkara firman Tuhan. Maka aku datang kepada Tuhan tadi. Dan aku mengakukan, ini Tuhan dosaku. Ini dosaku, ini kesalahanku Tuhan. Banyak dosa yang sudah kulakukan. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan membuat putih seperti salju. Dan akan putih seperti bulu domba. Di situ juga aku tahu bahwa dosaku sudah diampuni. Karena sudah kuserahkan. Karena sudah kuakukan kepada Tuhan. Karena Tuhan tadi mengatakan, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan. Dan Tuhan tidak akan mengingat-ingatnya lagi.
Inilah kepastian pengampunan dosa yang bisa kita renungkan bersama-sama, ya, supaya tidak ada lagi pengertian kita. Ya, mudah-mudahan dosaku ini diampuni. Ya, mudah-mudahan, ya, terus kita bilang dosa kita ini mudah-mudahan diampuni. Tetapi firman Tuhan tidak pernah sekali mengatakan bahwa dosa kita ini mudah-mudahan diampuni. Jelas katanya, walaupun merah seperti kemeja, akan putih seperti salju. Merah seperti kain kusumba, akan putih seperti bulu domba. Iya. Apalagi katanya? Iya. Iya. Seperti kabut diterbangkan angin dan seperti awan yang tertiup. Seperti itulah kepastian pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, jika kita mau mengakukannya kepada Tuhan. Karena Tuhan tadi jelas kita sudah tahu, tabiatnya lah yang mengampuni dosa. Tabiatnya lah, ya, mengampuni dosa pemberontakan. Tabiatnya lah yang tidak mengingat dosa kita lagi. Seberapa banyaknya, seberapa besarnya, seberapa jahatnya. Iya, Tuhan mau mengampuni dosa kita tadi. Jadi 2 hari ini sudah kita belajar tentang kepastian pengampunan dosa. Iya. Kemarin kita sudah jelas firman Tuhan itu. Ya, katanya, marilah. Ya, ini ajakan kepada kita yang mendengarkannya hari ini. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Ya, berperkara apa? Berperkara dosa. Karena dosa kita tadilah yang belum kita perkarakan dengan Tuhan kita tadi. Ya. Makanya belumnya sampai sekarang kita merasa dosa kita ini belum diampuni. Masih terusnya kita merasakan, ya, dosa kita ini belum, masih ada terus kita pegang, masih ada terus kita bawa. Karena belum kita perkarakan kepada Tuhan. Jelas ada ajakan, marilah. Ya, itu kepada kita. Dan kita juga sudah belajar, sebesar apapun dosa kita tadi, seberapa jahatnya dosa kita yang sudah kita lakukan, sama seperti bangsa Israel tadi. Ya, Tuhan mau mengampuni kita. Seperti merah seperti kemeja, akan putih seperti salju. Merah seperti kain kusumba, akan putih seperti bulu domba. Ya, dan kita juga belajar hari ini bagaimana tabiat Tuhan kita tadi. Tabiat Tuhan kita tadi memang dialah tabiatnya yang mengampuni dosa. Dosa pemberontakan kita. Dan tabiatnya satu lagi, tidak mengingat dosa kita lagi. Ya. Apalagi katanya tadi, Yesaya 44, ya, akulah telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama-sama selama 2 hari ini. Ya. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari firman Tuhan ini? Ya. Yang pertama, sadarnya kita ini orang berdosa, karena firman Tuhan sudah jelas dikatakannya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita juga tahu pasti apa dosa kita satu persatu. Dan kita sudah tahu, ya, jika ada dosa kita, Tuhan tadi mengajak kita, marilah kita berperkara firman Tuhan kepadanya. Ya. Tuhan itu mau mengajak kita, yang dosa kita tadi banyaknya, ya, Tuhan mau mengampuni dosa kita tadi. Walaupun sebesar apa, akan diputihkannya seperti salju dan seperti bulu domba. Karena seperti itu tabiatnya. Karena seperti itulah
cirinya Tuhan kita tadi mau mengampuni dosa kita dan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Jadi Bapak Ibu, saudara semua pendengar kami, ya, jika ada di antara kita yang belum yakin dosanya diampuni, ya, datanglah kepada Tuhan. Berperkaralah kita bersama-sama dengan Tuhan. Ini dosaku Tuhan. Begitu banyak yang sudah kulakukan. Dan aku sekarang tahu bahwa Tuhan itu mau mengampuni dosaku. Seberapa besarnya pun dosaku tadi. Inilah firman Tuhan kepada kita. Kiranya Roh Kuduslah yang menegurkan hati kepada kita masing-masing, supaya kita mau menyerahkan dosa kita tadi kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Kau masih terus membukakan rahasia firman Tuhan itu kepada kami. Sekarang kami tahu Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah tabiatnya, bahwa Tuhan kami tadilah tabiatnya mengampuni dosa. Bahwa Tuhan Yesus itu, Tuhan itulah tabiatnya juga yang tidak mengingat-ingat dosa kami tadi. Dan sekarang kami sadar, jika ada dosa kami yang masih kami sembunyikan, yang masih terus kami belum akukan kepadamu Tuhan Yesus. Sekarang kami mendengar firman Tuhan itu, mengajak kami supaya kami berperkara kepadamu, berperkara dosa itu, supaya kami yakin dosa kami diampuni oleh-Mu. Terima kasih buat perkataanmu selama 2 hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang mengingatkan kepada kami satu persatu yang mendengarkannya, supaya jika ada dosa kami yang masih kami sembunyikan, kami mau membawanya kepadamu Tuhan Yesus tadi. Inilah dosa kami dan permohonan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami bawa kepadamu. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua.